saja yang bisa dipetik saat di kebun guys, bahkan yang nggak kita tanam pun bisa dipanen. Dan yang nggak pernah ketinggalan yaitu bubu bapakku guys, jarang banget pulang kosong. Sebelum berangkat ke kebun aku mau ngemil dulu. Ini aku bikinnya gampang banget loh guys, pakai 4 bahan aja. Semua bahannya ada di minimarket. Pertama aku goreng Kenzler crispy stick, habis itu aku halusin snack jagung bakar. Masukin ke wadah, tambahkan snack jagung bakar yang udah dihalusin tadi, tabur bubuk cabai, terus di shake. Terakhir tinggal kasih bubuk nori, udah jadi deh. Nah ini baru namanya cemilan last minute. Aku rekomen banget guys bikin ini kalau nanti ada acara ngumpul pas tahun baru. Aku jamin pada ketagihan guys. Ini tuh ngedaging dan crispy banget, soalnya aku pakai Kenzler crispy stick. Hari ini tuh temen-temenan agak cerah guys, biasanya juga udah mendung jam segini. Makanya mumpung cuaca lagi bersahabat, aku nggak mau menyanyiakan waktu ini guys. Kemarin bapakku cerita kalau terong pipit di kebun kita tuh berbuah lebat dan udah siap dipanen. Gak nyangka pohon terong pipitnya tuh udah tinggi-tinggi banget guys. Terakhir aku kesini tuh terong pipitnya masih kecil, belum berbuah, dan sekarang udah berbuah lebat. Aku harus naik-naik dulu nih buat panen terong pipitnya. Kalau di tempatku selain dimasak, terong pipit ini biasa juga dijadiin lalapan guys. Tapi kalau aku nggak suka ya lalapan pakai terong pipit, karena menurutku aromanya tuh nyengat banget. Kalau terong pipitnya udah disambel mah beda lagi ya guys, apalagi disambelnya pakai ikan teri, mantep. Setelah metik terong pipit, aku mau metik jamur nih, ada sedikit guys. Ini jamurnya masih berwarna putih, yang berarti jamurnya tuh masih muda, seger-seger, jadi nggak terlalu alot guys. Kalau yang udah tua itu warnanya kuning tapi tetap enak kok. Ternyata di sebelah sini ada jamur juga tapi udah tua guys. Aku tuh udah sering banget makan jamur ini tapi nggak bosen-bosen guys, apalagi sekarang lagi musim hujan kan, jadi jamurnya tuh sering banget tumbuh. Padahal kan dimasaknya gitu-gitu aja. Kadang juga aku makannya nggak pakai nasi guys. Lihatlah, aku kelupaan metik terong pipit di sebelah sini, padahal di sebelah sini tuh terong pipit yang pertama aku lihat. Ya udah aku petik dulu ya guys, sayang kalau nggak dipetik nanti malah ketuaan. Karena bapakku lagi sibuk, jadi aku aja guys yang jenguk bubu. Alhamdulillah untuk bubu yang pertama ini ada ikannya. Oh iya, kemarin tuh bapakku pasang 2 bubu guys. Untuk bubu yang kedua ada di sini. Alhamdulillah untuk bubu yang kedua juga ada ikannya guys. Nah setelah bubunya ini dijenguk, biasanya bapakku pasang lagi bubunya guys, biar bisa dijenguk keesokan harinya. Jadi kalau ada rezeki kita bisa makan ikan setiap hari. Ini bakal jadi lauk yang nikmat banget guys. Sayuran di lereng sungai bikin kakiku pegel-pegel guys, tapi rasanya puas banget karena mata auto seger lihat hijau-hijaunya persayuran. Tadi terik banget, tibanya di ladang udah mendung aja. Mendung sih nggak apa-apa ya, asal jangan hujan. Soalnya mendung malah bikin adem dan nyaman buat panen sayuran guys. Pas turun ke ladang tuh mataku langsung tertuju sama labu-labu ini guys. Bikin mata auto seger dan tanganku udah gak sabar banget nih pengen metik labunya. Jujur agak susah sih guys metik labunya, soalnya ini posisinya di tebing gitu kan. Kalau nggak sengaja kepleset bisa keguling-guling terus jatuh ke sungai guys. Labu yang masih kecil gini juga udah enak dimakan loh guys, jadi aku petik aja beberapa. Aku juga metik ini guys. Kalian tahu kah ini apa? Kalau di tempatku disebut cundiro. Cundiro ini saudaranya tomat guys. Untuk cabai ada sih sedikit, jadi sekalian aja aku petik. Udah mulai terik lagi guys. Ya Allah, aku gerah banget. Pengen rasanya nyebur ke sungai, tapi sungainya lagi keruh, nanti bisa gatel-gatel. Dan aku malah salvo ke rebung guys. Ternyata rebungnya udah tumbuh lagi. Nggak mungkin dong ya kalau aku biarin aja, udah pasti aku bawa pulang. Oke guys, inilah sayuran yang aku petik sore ini. Kesekian kalinya kita bikin gula dari hasil panen tebu di belakang rumah guys. Sebenarnya kita panennya tuh sedikit terlambat, soalnya udah banyak yang tumbang gara-gara hujan terus. Untuk
bikin gula, tebu yang kita gunakan itu tebu yang udah tua ya guys. Jadi mari kita pilih-pilih dulu tebu yang udah tua. Nah, yang ini udah tua nih. Kenapa pilih tebu yang udah tua buat bikin gula? Karena tebu yang udah tua punya kadar gula atau sukrosa yang lebih tinggi guys, sehingga nanti gula yang kita hasilkan lebih banyak, lebih manis, dan kualitasnya juga lebih bagus. Oke, tebunya udah kekumpul. Sekarang aku potong-potong biar mudah dikupas. Prosesnya masih lumayan panjang ya teman-teman. Ini setelah dikupas, sekarang aku mau peras tebunya pakai alat tradisional. Nah, seperti itulah memeras tebu pakai alat tradisional. Gak kerasa udah malam aja nih guys. Terus hari ini tuh juga jadwal aku eksfoliasi nih. Seperti biasa kalian kalau lihat yang merah-merah gini tuh aku lagi pakai peeling solution dari G2G buat meredakan beruntusan aku. Dan ini tuh minim cekat-cekit ya guys. Pakainya cukup 1 menit aja, terus dibilas deh, dan udah. Air tebunya udah selesai disaring. Sekarang terakhir kita masak air tebunya ini sampai jadi gula. Air tebunya udah mendidih nih, kita aduk-aduk terus. Nah, ini hampir jadi, kita masak sebentar lagi. Oke, ini udah pas guys, mari kita angkat. Gula tebunya wangi banget. Sekarang gula tebunya tinggal dipindahin deh ke wadah lain. Ini aku pakai wadah batok kelapa guys. Yeay, gula tebunya udah jadi. Ini nanti gulanya bakal mengeras ya guys. Temenin aku bikin bayam crispy yuk guys. Garing banget. Oke, ini aku ambil dulu bayamnya di belakang rumah. Aku pilih daun bayam yang agak lebar. Nah, aku ambil bayamnya sedikit dulu, takut aku nggak suka nanti jadi mubazir deh. Lanjut, bayamnya aku cuci dulu. Nah, ini untuk bayamnya udah selesai aku cuci. Lanjut, aku mau siapin tepungnya guys. Nah, untuk bahan yang aku pakai udah aku tulis ya guys. Semua bahan tadi dicampurin, terus diaduk-aduk, dikasih air sedikit demi sedikit, diaduk-aduk lagi. Setelah semuanya siap, lanjut goreng deh. Ini gorengnya jangan lama-lama ya guys, terus apinya sedang aja. Nah, sekarang bayam crispy-nya udah jadi guys. Langsung aja mau aku cobain. Aku mau coba yang ini dulu nih. Bismillahirrahmanirrahim. Garing banget. Enak guys. Aku mau nyoba pakai saus guys. Enak gak ya? Enak guys. Kemarin tuh aku pengen banget makan jamur goreng kering guys. Mumpung hari ini cuacanya bagus, langsung deh aku cari jamur. Sekalian panen pisang di belakang rumah juga. Ini aku nyari jamur sawitnya pas siang-siang. Soalnya kalau udah sore tuh biasanya banyak juga yang nyari jamur guys. Walaupun ini aku datangnya lebih awal, tetap keduluan dong guys sama orang. Mana tadi tuh aku lihat mereka udah banyak lagi dapetnya. Tangkas sebelah sini kayaknya juga udah ada yang nyari deh guys. Soalnya aku perhatiin udah banyak tangkas yang dibolak-balik gitu. Terus ada bekas jamur yang baru dipetik juga. Baru sedikit banget dapatnya guys. Ya udah, kita cari lagi. Setelah keliling-keliling tangkos ya, aku dapatnya cuma segini guys. Alhamdulillah rata-rata jamurnya tuh bulat-bulat. Langsung aja aku bersihin jamurnya dan nanti mau langsung aku masak goreng kering guys. Jamur sawit gak bisa disimpan lama-lama ya, soalnya cepet banget busuk. Jadi kalau udah dipetik sebaiknya langsung dimasak. Sebelum lanjut masak jamurnya, aku mau panen pisang di belakang rumah dulu. Aku sama Mak mau bikin keripik pisang coklat guys. Oh iya, aku mau sedikit cerita. Jadi pohon pisang ini kemarin tuh aku beli online guys, karena katanya ini tuh pisang 1000. Itu loh guys, yang buahnya banyak panjang gitu. Tapi pas bapakku tanam dan sekarang udah berbuah, hasilnya tidak sesuai kayak yang ada di foto guys. Tapi untungnya rasa pisangnya tuh enak guys. Sampai tetanggaku tuh minta anak pisangnya buat ditanam juga. Sampai sekarang kita nggak tahu nama pisangnya pisang apa. Kalau dibilang pisang 1000, tapi buahnya nggak kayak pisang 1000.
Saat masuk hutan kali ini beruntung banget guys. Tadi nggak nyangka sama sekali kita bakal nemu jamur sama umbut yang rasanya enak banget. Dan sekarang tuh udah langka banget di tempatku. Senangnya tuh kayak ada rezeki dadakan gitu. Soalnya jarang-jarang loh guys bisa nemu umbut ini pas lagi nyari sayur ke hutan. Dan kalaupun ada yang jual umbut ini tuh harganya mahal guys. Kalau di tempatku ini namanya umbut langkap guys, kesukaannya bapakku. Kita dapat umbutnya cuma 2. Semoga nanti nemu lagi ya. Dan ini aku nemu jamur yang bentuknya unik lucu gitu. Jamurnya aku petik-petik walaupun belum tahu ini bisa dimakan atau enggak. Soalnya aku emang suka metik jamur guys. Terus ini aku nemu jamur lagi yang bentuknya tuh gemes banget kayak jamur-jamur yang ada di luar negeri gitu. Ada yang tahu nggak ini tuh jamur apa? Pas lagi jalan tiba-tiba aku lihat jamur di balik rerumputan yang ukurannya tuh gede semuka guys. Bahkan kalau dibandingin sama mukaku kayaknya lebih gedean jamur ini deh. Aku sama bapakku bener-bener nggak tahu itu tadi jamur jenis apa. Jadi kita memutuskan untuk nggak mengkonsumsi jamurnya guys. Jamur yang ini juga aku cuma petik-petik aja. Soalnya kalau urusan jamur liar itu emang harus hati-hati banget. Banyak jamur yang kelihatannya aman ternyata nggak aman guys. Pokoknya kalau nemu jamur dan nggak yakin 100% bisa dimakan, lebih baik jangan dimakan ya guys. Dan ini aku sama bapak mau ambil umbut pinang. Udah lama nih nggak makan umbut pinang guys. Nah kalau umbut yang satu ini nggak langka ya guys, masih banyak di tempatku. Ada pinang yang berbuah, jadi buahnya mau aku bawa pulang aja. Soalnya ini buahnya bisa dijual loh. Dan dengar-dengar harga pinang sekarang tuh lagi mahal guys. Jadi sayang banget kan kalau nggak dibawa pulang. Setelah 1 jam lebih keliling hutan, sekarang aku mau istirahat dulu guys. So ya buat yang mau nonton video lengkapnya, kalian bisa tonton di channel YouTube aku ya. Musim hujan gini tuh nggak nyari aja bisa nemu jamur guys. Kayak sore ini niatnya cuma ikut bapak jenguk bubu, malah dapet rezeki 1 keranjang jamur plus buah kurma hutan. Kemarin tuh sempet cerah sekitar 3 harian dan hari ini kembali hujan lagi guys. Kirain udah berakhir musim hujannya, ternyata belum. Oh iya, untuk bubu bapakku yang pertama ini nggak dapet ikan guys. Lebih tepatnya ikannya tuh keluar lagi kata bapakku. Ya udah kita lanjut jenguk bubu yang kedua ya. Semoga aja ada ikannya. Ini kan bubu yang pertama tadi aku ada lihat jamur guys, tapi nanti aja petiknya pas kita perjalanan pulang. Alhamdulillah bubu yang kedua ini ada ikannya guys, ikan sida 2 ekor. Dari kejauhan aku sama bapak tuh lihat buah ini guys, kayak menarik banget. Kita buka ya buahnya, kalian lihat isi dalamnya guys, kayak gini. Jadi ini tuh buah kurma hutan guys, tapi bohong. Aku sama bapakku juga nggak tahu guys ini buah apa. Kata bapakku aromanya nggak enak. Ada yang tahu nggak ini buah apa? Kayak yang tadi aku bilang, terus pulangnya aku mau metik jamur. Ada jamur kuping sama jamur putih guys. Jamurnya ini tumbuh di kayu-kayu yang hanyut di sungai. Dikumpulin ternyata banyak juga dapat jamurnya. Dan aku lihat ada rebung nih, tapi cuma 1. Nggak apa-apa deh, aku petik aja, siapa tahu nanti ada tambahnya. Kalian lihat deh guys, bapakku bawa apa dari seberang. Wah, bapakku dapat banyak jamur. Bisa-bisa dapat 1 keranjang nih nanti. Pohon tumbang yang ada di belakang pondok kita ternyata ditumbuhin jamur juga. Walaupun dapat jamurnya udah banyak, tapi yang ini tetap aku petik guys. Kalau nggak dipetik kayak ada yang ngeganjel gitu. Tuh banyak kan kita dapat jamurnya.